Ulah tidak cicing. Kedatangan tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina tabi'ina sholihin wal ulama'i wal waliyallahu san sahabul qadir jailani wa ila rufi almarhum Baki Haji Gandung Danu Masyuri bin Sastra Pawira wa ila rufi almarhum Bapak Ustadz Kiwanati Sudarmo bin Dharma Karya wa ila arwahi jami' ahlul kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryah Desa Bener Dusun Simbar Jaya Kumbul Patukaru Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa fahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah sadayana, ibu RT, Bukadus, Bukadus. Bu RT ya? Ini Bu RT. Iji dari mana? Ibu-ibu sadayana, alhamdulillah mudah sadayana diberikan kesehatan. Alhamdulillah bisa bertemu lagi. Tadi saya habis perjalanan dari Cilacap, rapat jam 9 sampai jam setengah 1. Terus kemudian istirahat, terus pulang, nyampe rumah jam setengah 4-an. Masih sempet mandi, sholat, makan masih sempet, alhamdulillah. Mepet ngerti-ngerti sudah jam 4. Alhamdulillah dapat sampai sini ya Bu nggih. Alhamdulillah, ayo orang sadayana ngaji sareng-sareng. Ayo orang sadayana tiasa sing bagi umur, bagi eling, bagi sadar, bagi iman nateh nambah ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, para sahabatna, para tabi'ina sholihin, lumebarna ke orang sadayana, semoga orang sadayana menang syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mangga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu merupakan ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang gaib maupun yang nyata itu diciptakan oleh Allah. Dialah Sang Maha Hidup. Sehingga kita sebagai makhluknya
harus betul-betul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadar bahwa kita ini dari Allah, dan ketika hidup di dunia harus sadar untuk kembali kepada Gusti Allah. Jangan sampai ketika dicabut nyawa nanti kita kesadarannya masih kesadaran selain Allah. Contoh, kita masih kesadaran dunia, masih gila jabatan, masih gila harta, masih gila pasangan, masih gila uang, sehingga apa? Hati kita tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana agar kita bisa ketika hidup di dunia ini bisa kembali kepada Allah? Maka kita harus bisa mengenal siapa Tuhan kita. Kita harus mengenal, maka perlunya ilmu makrifat, yaitu ilmu untuk mengenalkan siapa Tuhan kita. Ibu-ibu, selama ini mungkin kita dalam beribadah masih sering menyebut nama Allah, tetapi kita belum bisa merasakan, belum bisa sadar apa itu Allah. Karena apa, Bu? Sesungguhnya Allah itu sebatas nama. Saya ulangi, Allah itu sebatas nama. Yang harus kita sembah, yang harus kita temui adalah Sang Pemilik nama. Siapa sejatinya yang memiliki nama Allah itu? Ini yang harus kita gali terus. Kita upgrade iman kita sehingga hanya beriman kepada Sang Pemilik nama Gusti Allah. Kalau kita hanya mentok di nama Allah, tidak ubahnya kita ingin ketemu Mbak Desi tetapi nggak pernah ketemu Mbak Desi. Aku cinta Mbak Desi, tapi nggak pernah tahu alamatnya, nggak pernah tahu wujudnya, nggak pernah tahu sifat-sifatnya, karakternya. Bahkan ditanya, ya, bagaimana ciri-cirinya Mbak Desi, tidak tahu. Bagaimana dikatakan iman, dikatakan cinta, kalau kita belum bisa menyadari siapa Tuhan kita? Berarti cinta kita selama ini cinta yang palsu. Maka dengan ilmu inilah, ayo satik-satik orang teh belajar untuk bisa mengenal siapa Tuhan kita. Ini Bu Daryati kemana ini? Saya sakit Pilek. Tumben ya? Tumben ya, sakit. Biasanya semangat ya. Biasanya orang semangat itu jarang sakit ya. Ternyata sakit juga. Bu Karun masih Bu Kartini masih ya opat nyong kemana? Ayeuna berusaha deh. Eta nu ungu berusaha eta jilbab ungu. Hah? Ijem. Bohong kita Pak. Wijem. Namanya Wijem ya. Ya wis tak panggil. Namanya Isa. Ya nama Isa ya. Isa. Masa tapi panggilan rumor gitu nih. Wijem alias Isa ya gitu. Alhamdulillah. Manggung. Pas Letik dipanggil saha? Pas Letiknya dipanggil saha? Isa. Kalau kan dipanggil Wijem. Tapi lelah Wijem.
Dari tanah umur merupak itu. Sigana gitu ya. Nggih. Nambah hiji. Iki lama-lama hafal kabeh. Wisem. Kita doakan Bu Daryati semoga lekas sembuh. Pun kembali. Setiap segala sesuatu itu pasti merupakan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Berarti untuk kita bisa mengenal Allah melalui ciptaannya. Karena apa? Di setiap ciptaan Allah itu pasti mengandung 4 hal. Mengandung 4 hal. Yang pertama adalah zat. Yang kedua sifat. Yang ketiga asma. Yang keempat af'al. Yang pertama zat. Yang kedua sifat. Yang ketiga asma. Yang keempat af'al. Setiap segala sesuatu itu pastinya memiliki zat, sifat, asma, af'al. Contoh, hujan turun. Hujan itu namanya arane hujan. Ya kan? Zatnya apa? Berupa cair. Betul nggih? Namanya hujan, zatnya cair, sifatnya yaitu turun dari langit. Terus kemudian af'alnya, perbuatannya, yaitu hujan itu bisa menjadikan manfaat atau bisa menjadikan mudarat. Tolong ketika melihat apapun, hatimu harus hidup. Dalam hujan yang turun itu, sadari 4 hal. Sejatinya zat cair tadi itu merupakan nur, datangnya dari Nur Muhammad yang mendatangkan zat cair tadi, yang akhirnya tidak lain adalah datangnya dari Gusti Allah. Terus kemudian di dalam sifatnya itu pun yang memberikan sifat yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi nama hujan pun itu juga hanya Allah. Makanya Bu Wijem itu arane Bu Wijem itu juga sudah ditakdirkan Gusti Allah. Berarti anak arane Bu Isa alias Bu Wijem itu sudah merupakan nama rahasianya Allah. Harus disyukuri, alhamdulillah. Berarti sadari di dalam hati setiap nama apapun di alam semesta ini merupakan nama rahasianya Gusti Allah. Karena apa? Sang pemberi nama ya Allah. Allah itu sendiri. Lantas siapa yang beri nama Allah, Mas? Ya tidak lain, dialah hidup. Hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sejarah munculnya nama, Bu. Telepon ya. Pun kembali, Bu. Maka ada istilah berilah nama-nama yang baik. Boga budak, boga incu, berek aran noa halus. Berilah nama-nama yang baik untuk anak dan keturunan agar apa? Menjadikan kehidupannya betul-betul sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak sampai ketitianan. Pun kembali Ibu.
Gerbang pertama adalah bagaimana kita bisa melihat setiap segala sesuatu apapun itu adalah af'al penggawean Gusti Allah. Itu dulu. Rasakan iman di dalam hati ketika melihat apapun, di situ ada kuasanya Gusti Allah. Saya ulangi, yang pertama hati harus syu'aul basirah, harus ada iman bahwa segala sesuatu yang terjadi di situ ada kekuasaan Gusti Allah. Termasuk ada HP bunyi tulit. Itu sing nelfonkan ya Gusti Allah. Tidak mungkin suaminya bisa ngebel kalau tidak digerakkan Allah. Karena apa? Sifatnya makhluk, la haula wala quwata illa billah. Kalau kita tidak melihat Allahnya, pasti kita sudah merasa risih. Lagi pengajian malah kulinan HP. Tapi kalau kita sudah melihat Allahnya, ya sudah biasa aja. Karena kita sadar itu merupakan ujian dari Gusti Allah. Bisa enggak kita melihat afalnya Allah? Hujan barusan datang. Ketika kita sudah mau mulai pengajian kok ada Allah menurunkan hujan. Bisa enggak hati kita iman bahwa yang menurunkan itu adalah hidup? Siapa hidup? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau iman kita sudah di situ, berarti kita sudah masuk tauhid af'al, yaitu mengesahkan bahwa semua ini merupakan af'al perbuatannya Gusti Allah. Ada anak yang sedang bermain di samping, jangan melihat makhluknya yang wujud. Anak, lihatlah, rasakan di situ ada Allah yang berperan, Bu, untuk menggoda, menguji iman kita di sini. Bisa nggak kita melihat Gusti Allah? Kalau nggak bisa, pasti hati ngremeng tak budak kan? Gitu nggih, Bu? Alhamdulillah. Coba latih zikir itu, syu'aul basirah itu latihlah. Di dalam apapun yang engkau rasakan, engkau dengar, engkau lihat, dan yang Allah terjadikan, di situ semua Allah yang menggerakkan. Bun, itu sudah dilatih belum? Sudah nggih? Sudah mulai dilatih nggih? Sudah mulai ada sadar, suamiku merengut, sing gerakkan Gusti Allah. Anakku rewel, sing gerakkan Gusti Allah. Panenku bagus, sing berhasilkan ya Gusti Allah. Pun sudah ada itu, Bu. Pun mulai sadar di situ. Sudah mulai ada. Orang kita saetik geus aya. Mas, ayeuna mah sadar engke henteu deui sadar deui. Enggak apa-apa. Prosesnya memang gitu. Syu'aul basirah itu prosesnya adalah ada 3, yaitu proses yang pertama adalah banyak lalainya daripada ingat. Itulah yang dinamakan fana. Yang kedua kamil, yang ketiga baqa. Kamil itu sudah mulai karena engkau sering mengasah hatimu untuk hanya beriman kepada Allah, tidak melihat makhluknya, maka semakin banyak sadar Allah dibanding lalai terhadap Gusti Allah. Jadi dalam satu hari nafas itu banyak hati sadar Allah, itulah dinamakan kamil. Fana
kamil yang kedua adalah baqo. Ketika sudah terus engkau latih, maka akan terjadi baqo, yaitu hatimu hanya musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun tadi gerbang pertama adalah tauhidul af'al, yaitu hati beriman. Hati harus ada iman. Semua yang gerakkan menguasai yaitu Gusti Allah. Dalilnya mana mas? Kok hujan sing gerakkan Allah? Kok manusia berjalan sing gerakkan Allah? Kok ayam nelek sembarangan sing gerakkan ya Allah? Dalilnya adalah innallaha bikulli syai'in qadir. Innallaha sak temene Gusti Allah bikulli berkuasa syai'in qadir atas segala sesuatu. Kuasane Gusti Allah itu atas segala sesuatu. Ya kuasa atas laku manusia, kuasa atas bumi berputar, yang menggerakkan bulan, yang menggerakkan matahari, yang menggerakkan burung-burung, yang menggerakkan seluruh alam semesta. Bahkan mic ini loh, kalau ini nggak ada hidup, tidak akan bisa keluar suara. Manisnya teh, kalau tidak ada hidup, tidak akan muncul rasa manis meskipun melalui gula. Tetapi iman kita harus hanya kepada Allah, semua atas kekuasaannya Gusti Allah. Lebih manis lagi kalau diminum. Minum dulu Bu. Tak tamping ya. Ini baru betul-betul membuktikan manisnya teh manis. Selama ini kita hanya bilang teh itu manis, tapi tidak pernah menyeruput teh manis. Bohong atau enggak? Bohong. Katanya Allah Rahman Rahim, tetapi di saat sakit kita mengeluh kepada Gusti, berarti kita omongannya omongan yang dusta. Betul nggih? Kita sholat 5 waktu yang katanya menyebut Allah, tetapi tidak pernah sadar Gusti Allah. Ibarat kita minum teh itu manis, tetapi tidak pernah diminumi. Ya ibarat itu Bu, ada nyanyian. Ibu-ibu pernah dengar nyanyian gini? Bangun tidurku terus mandi. Ingat ya? Tidak lupa menggosok Bu, coba jenengan terus-teruskan nyanyi seperti itu tapi nggak mandi-mandi, bisa bersih badan jenengan? Hah? Itulah orang yang pagi, siang, sore zikir Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tapi hatinya tidak pernah menyadari kesalahannya. Hatinya tidak pernah minta maaf, hatinya tidak pernah mohon ampun dan menyadari dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Bisa Allah mengampuni? Sama aja orang nyanyi bangun tidur terus mandi, tidak pernah mandi. Coba renungi Bu. Karena apa? Selama ini istighfar kita, tahlil kita, tahmid kita, tasbih kita hanya sebatas di bibir saja. Baru sebatas bibir sudah merasa paling alim, paling soleh, padahal hatinya belum pernah mandi. Masih kotor, jenuk ria, jenuk dengki, jenuk iri, jenuk merasa paling benar,
paling pinter, paling alim, paling soleh, ingin diwahkan, ingin dihormati, ingin dipuja-puji makhluk. Coba, itu merupakan kekotoran. Renungi tadi lagu anak-anak tadi. Ya, setiap hari dinyanyikan, tetapi setiap bangun tidur malah nggak pernah mandi, apalagi gosok gigi. Bisa diterima nggih, Bu? Bu Isa berapa kali mandi sehari? 3 kali. Sampai 3 kali? Iya. Alhamdulillah. Pagi, Nggih. siang, sampai sore. Iya. Kebanyakan manusia hanya fokus membersihkan jasmani, lupa membersihkan rohani. Tuh. Maka kembali ke tauhid af'al tadi, tolong Bu, gunakan iman syu'aul basyirah, hati, rasa. Ketika terjadi apapun, hatimu langsung ngomong itu semua af'al penggaweane Gusti Allah. Ibu-ibu tak omong tadi kok gak nyeri hatena. Tak omong, Bu mandi sekali berapa kali gitu. Kok gak nyeri hati. Dulu Bu, setiap apapun yang keluar dari diri ini, jangan pernah melihat makhluknya. Lihatlah semua ini adalah sing berkuasa adalah Allah. Bahkan saya pun juga harus melepas keakuan. Tidak boleh ada iman aku yang berilmu, aku yang menyampaikan ilmu, dan aku yang mengajari ilmu. Nggak boleh. Harus juga iman dalam diriku, Allah lah yang mengajariku, Allah lah yang memberikan ilmu, dan Allah lah yang mengajari kita semuanya, sehingga hati kita semakin sadar terhadap Gusti Allah. Dipraktekkan ya Bu. Setiap engkau melihat pergerakan apapun, sadari imani kabeh iku sing nguasaken Gusti Allah. Mas, tapi kan aku bisa gerak sendiri tanganku. Ya. Ini kakiku bisa berjalan. Aku hentikan ya bisa. Buktinya aku bisa ngomong sendiri, bisa makan sendiri. Tak tanya deh. Dirimu bisa menghentikan denyut jantungmu? Ada yang bisa menghentikan denyut jantungnya? Gak usah lama-lama, 1 jam aja. Jalma nu sombong. Wahai jalma-jalma yang hatinya sombong, yang merasa bisa apapun. Coba jika Allah menantangmu, bisa enggak engkau menghentikan denyut jantungmu 1 jam aja? Ada yang bisa berani? Yang bisa? Lantas apa yang kau sombongkan wahai manusia? Bahkan engkau sendiri pun tidak berkuasa atas detak jantungmu. Alhamdulillah. Tisu. Iya. Aku nggih gitu nggih Bu nggih. Sadari, coba rasakan. Ibu-ibu kalau malam-malam suka tahajud atau enggak sebelum tidur,
Pas lagi leleh dalam kegelapan malam, rasakan sekali-kali aja, nggak usah lama-lama, 5 menit aja. Rasakan setiap keluar masuk nafas, setiap detak jantung yang berdetak, setiap aliran darah yang mengalir. Di situ ada Allah yang menggerakkan. Rasakan itu. Sadari ke dalam diri bahwa semua ini hanya Allah lah yang menguasakan. Tidak ada satupun kemampuan diriku yang bisa mengontrol diri ini. Kamu bisa minum, itu sebenarnya hanya seolah-olah. Padahal sejatinya engkau minum pun sing gerakkan Gusti Allah. Minum lagi. Gitu pun. Nggih, rasakan Ibu. Coba kalau sebelum tidur atau pas tahajud, atau mungkin kebangun jam 3 atau jam 2 atau jam 1, mau tahajud silahkan, mau sambil leleh silahkan. Nggih, jenengan hatimu hidupkan, dirimu pejamkan mata, rasakan setiap keluar masuk nafas ini, setiap detak jantung ini, dan setiap darah yang mengalir. Rasakan di situ ada hidupnya Gusti Allah. Biar apa? Diri kita tidak sombong. Gitu Bu. Nggih. Praktek nggih Bu. Praktek ya. Sudah sering ketemu suami yang marah? Udah ada suami, nggak punya. Oh, nggak punya. Menghilang kemana? Meninggalkan bukan hilang. Meninggal bukan hilang. Tahun berapa Bu? Tahun seberapa meninggalnya? Nggak tahu, udah lama. Nggak hitung lama. Kiri lah. Terus Bu Daryati juga. Ini jenuh. Itu mah pepegatan bukan. Pepegatan. Keren. Hiji janda, hiji ta. Janda depan. Janda kolot. Janda kolot. Janda tanggung, ngerek nikah deui kumaha, kumaha gitu. Pun. Kalau itu orang itu. Takut bisa. Ibu-ibu sering menghadapi ujian dari Allah berupa suami yang galak, suami yang marah-marah, suami yang rewel. Pernah? Pernah enggak? Hah? Pernah nggih? Pernah ya. Ada di pageran, lakinya pager. Yang peninggalannya galak. Itulah. Namun orang pager, lakinya pager. Oh Bu, nek bapak jenengan galak, suami jenengan marah-marah, suami jenengan rewel, tulung hatimu diam. Hatimu diam, jangan melawan. Hatimu zikir. Rasakan sing gerakkan suami marah-marah iku Gusti Allah. Temu hidup. Paham nggih? Hatimu jangan beriman kepada makhluk wujudnya suami, karena suami itu sifatnya la haula wala quwata illa billah. Sing duweni kekuatan, sing gerakkan ya Gusti Allah. Pun tak kasih satu rumus kehidupan. Bu, mengapa sih Allah itu selalu menguji kita banyak hal? Tujuannya Allah cuma satu. Menguji hatimu, bisa melihat aku Allah atau masih terus melihat makhluk. Tahu lagi.
Apa sih tujuan Allah menguji manusia? Tujuannya cuma satu, menguji apakah hati kita beriman kepada Allah atau masih iman kepada makhluk. Contoh, suami jenengan dari zaman nikah sampai sekarang kok sukanya rewel, marah-marah, nggak pernah sembuh. Itu sebenarnya Allah mengajak hatimu untuk sadar Gusti Allah. Mengapa kau ujian itu nggak selesai-selesai? Ya karena dirimu belum bisa melihat Gusti Allah. Selama ini masih melihat makhluk. Paham nggih? Nek jenengan terus-terus melihat makhluk, tak jamin jenengan yo ikut emosi, ikut sewot, ikut sebel, ikut marah. Betul? Sehingga ujian itu tidak selesai. Mas, biar selesai gimana? Ya kerjakan soal itu dengan benar. Caranya gimana? Hatimu tidak boleh iman kepada selain Gusti Allah. Wes, kalau nggak percaya buktikan. Setiap suami marah-marah, suami rewel, suami galak, hatimu diam, sawangan Gusti Allah. Engko lak meneng dhewe. Nanti lak diam sendiri. Lama-lama hatinya menjadi lembut, mengikuti hati jenengan yang sudah tenang. Bu, ibu-ibu pernah lewat Sirangkong? Pernah nggih? Malam-malam ada yang usil, dia nyamar jadi pocong. Terus nakut-nakutin ibu. Kok ibu takut lari? Besok lewat situ ditakut-takutin lagi enggak? Semakin seneng. Semakin takut, semakin seneng lagi dijailin. Tapi jika ibu hatinya tenang, hatinya tidak terpancing, yang jahil pasti malu sendiri, akhirnya eren sendiri. Paham nggih? Nah, coba diterapkan ini nggih. Jika ada orang yang jahil, orang yang jahat, hatimu harus tenang melihat Gusti Allah. Siapa sih yang menggerakkan af'al tauhid af'al di situ? Hatimu hanya harus beriman, di situ sing gerakkan Gusti Allah. Pun sekarang kalau sudah paham, hatimu zikir tauhid af'al, bahwa semua yang bergerak, yang menggerakkan itu pelakunya tunggal ya Allah, hatimu tingkatkan menuju tauhidul sifat. Tadi zat, tadi af'al, yang kedua adalah zat, adalah sifat. Berarti hatimu harus iman, sifat apapun yang dimunculkan oleh Allah, bah sifate gula manis, sifate garam asin, sifate omongan suami yang nyelkit, omongan tetangga yang nggak ngenakin ya, sifate mertua yang rewel ya, sifate anak yang nakal. Tolong harus sadar, sifat apapun yang dimunculkan Allah, hatimu langsung connect bahwa itu semua merupakan sifatnya Gusti Allah. Bisa dipahami, Bu? Artinya hatimu harus sadar, sifat marah, sifat penyayang, suamimu penyayang, suamimu dermawan, dirimu punya sifat taat, sifat maksiat, semua itu sing datangkan Gusti Allah. Kalau sudah iman sing datangkan Allah, berarti sing bisa merubahnya ya Gusti Allah. Mas, suamiku punya sifat galak, hatimu jangan pernah punya keinginan merubah, tetapi hatimu kudu sadar sing datangkan sifat galak Gusti Allah. Sing bisa merubah ya Gusti Allah.
Makanya tadi nek suami galak hatimu diam, sawangen Gusti Allah. Nanti akan dirubah galaknya menjadi sayang terhadap dirimu sendiri. Karena apa? Sing digalaki nggak ikut galak kepada suami. Kalau suami galak jenengan tambah galak, suaminya malah tambah galak lah. Lagi galaknya nggak sembuh. Paham Ibu nggih? Paham. Disitulah letak sabar dan ikhlas dan bersyukur manakala dirimu sudah bisa melihat af'al dan sifatnya Allah. Tak ulangi, sabar, ikhlas dan bersyukur akan muncul manakala hatimu, imanmu hanya kepada af'al dan sifat Gusti Allah. Nggak mungkin dikatakan sabar kalau hatimu masih beriman kepada makhluk. Kalau hatimu masih menuduh suami yang galak, suami yang marah-marah tanpa ada iman sing gerakkan Allah, tak mungkin bisa sabar. Sing ada hatimu cuma ngempet, akhirnya menjadi bom waktu. Betul? Bom waktu, akhirnya apa? Tubuhnya yang kalah, Bu, karena kebanyakan mengempet luka batin, memendam emosi, tidak bisa menyadari Gusti Allah. Terimalah dulu. Kalau suami marah, terimalah dulu. Oke, terimalah dulu. Ibu-ibu tahu itu pompa sepeda, tahu? Tahu pompa sepeda? Tahu. Ketika semakin dipompa, dia tabungnya panas enggak? Karena kena gesekan jadi panas. Mengapa panas? Karena tabungnya cuman sempit. Kalau tabungnya itu besar dan luas, ditekan apapun tidak akan berpengaruh. Artinya Bu, jika hati panjenengan seluas langit dan bumi, dicela, dicaci maki, apapun ya, dijahatin, ditekan sana sini, ekonomi yang sulit ya, diberikan ujian apapun oleh Allah, hal itu tidak akan berpengaruh. Karena apa? Hatimu, kesadaranmu sudah seluas langit dan bumi. Tapi kalau kesadaran jenengan masih sesempit kuburan sempit ya? Panas ya? Tanyakan kuno gali kubur eta lamun geus 2 meter panas henteu? Panas orang pagi. Panas. Komo lamun diuruk, dikubur beki engap. Itulah kondisi hati manusia yang hanya sesempit liang kubur. Punku belajar, hatinya seluas langit dan bumi nggih. Omongan tetangga nggak enak lewat. Karena apa? Kita menyakini sing ngomongkan Allah, sing nyifati ya Allah, sing gerakkan ya Gusti Allah. Akhirnya hatine seluas langit dan bumi. Tapi hatimu jika beriman kepada makhluk, diomong tetangga yang nggak enak, apa yang terjadi Bu? Hatimu pasti akan sesempit kuburan. Betul nggih? Omongan saat tike mantap menjadikan nyereha. Sering kayak gitu Bu? Sering. Bapak Ibu pelakunya yang sering ngomong tuh enak. Gua enak apa kan gitu mah. Kunaon kalau sadar.
Alhamdulillah Bu. Berarti orang yang sudah sadar Allah, apapun tindakannya, apapun ucapannya akan menjadi lebih berhati-hati. Enggak sembrono, enggak sembarangan asal nyerocos, nggih? Asal nyeplos, sudah enggak. Karena apa? Hatinya sudah sadar Allah. Mau ngerasani tetanggane, mau ghibah, mau menjelekkan, mau memfitnah, mau ngaku goreng baturna, ngges hatina ngges untuk sikap gitu. Tak ngges zaman bahala ketika masih di liang kubur. Gitu Bu. Pun kula bedah. Bu, tolong dicek. Kira-kira panjenengan itu sudah kesadaran alam dunia atau sudah kesadaran akhirat? Kesadaran dunia. Jika kesadaran dunia, cirinya adalah hatimu masih sangat gila terhadap dunia, mencintai dunia, mengaku-ngaku dunia, mengejar harta dunia tanpa sadar Allah. Itu. Coba cek hati kita sudah dimatikan belum sama Allah. Dari nafsu terhadap dunia yang menjadikan kita lalai. Kalau sudah dirimu meninggalkan dunia, maka dirimu masuk ke dalam alam kubur. Bu, alam kubur itu adalah alam di mana hati kita gelap gulita, sesempit kuburan, yang hati kita mudah terpancing emosi, terpancing hawa nafsu, terkubur terhadap kesenangan dunia. Coba cek Bu, cek nih. Kalau hati jenengan masih gampang panas, berarti masih terkubur di dalam alam liang kubur yang sangat dalam. Jiwa jenengan masih di dalam alam kubur. Alam kubur mana? Hati yang selalu gelap gulita, sempit, panas, ngresulo, protes, nelangsa, sien, khawatir, takut, sedih, menyesali masa lalu, apapun hatinya belum menuju kebangkitan. Karena apa? Ketika sudah di alam kubur, semua orang akan menunggu hari kebangkitan. Hari distribusinya trompet sangkakala yang membangkitkan imanmu. Maka jika ibu-ibu sudah bisa menerima trompetnya ilmu dinul haq ini, berarti ibu sudah sadar, segera dibangkitkan hatinya untuk menuju kemana? Kepada alam padang mahsyar. Berarti kalau sudah menuju alam padang mahsyar, hatinya, dunianya sudah hancur. Artinya apa? Selain Allah sudah gak ada di dalam hatinya. Itulah hakikat kiamat. Itulah hakikat kiamat Bu. Sudah hancur lebur iman di dalam hatimu kepada makhluk. Engkau merasa memiliki jabatan, memiliki harta, memiliki uang, memiliki keilmuan, memiliki apapun penghormatan, semua keduniaan dan iman-iman selain Allah sudah kiamat, sudah hancur.
Sehingga yang ada adalah alam padang mahsyar, hati yang terang benderang. Kalau sudah menuju alam terang benderang, hati-hati, di situ masih melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang rambutnya dibelah 7, artinya hatimu masih bisa kepleset manakala tidak terus-terusan gojekan dzikir sirul asrar. Bagi yang dia selalu istiqomah di dalam dinul haq dan sirul asrar, hatinya akan secepat kilat untuk selalu sadar Allah, sehingga dirinya masuk dalam surganya rahmatnya Allah meskipun jasadnya masih di dalam dunia. Itu bagi orang yang di dunia belum bisa seperti itu, ya ngalami Bu di alam kubur disiksa. Karena apa? Untuk membersihkan dosa. Ditolong ku anak nanu ngadoakeun, ditolong ku ilmu yang amalan jariah, ilmu yang manfaat. Kalau enggak ada, dimasukkan di dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Bagi orang yang sudah sadar Allah ketika di dunia, tadi pengalaman tadi sudah dirasakan, sudah dihadirkan ketika dirimu masih di alam dunia. Pun dicek Bu, kira-kira ibu itu sudah di mana tadi? Sudahkah dirimu di alam kubur? Sudahkah dirimu mulai di padang mahsyar? Sudahkah dirimu mulai meniti jembatan Shiratal Mustaqim? Sudahkah dirimu di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ciri orang yang sudah di surganya Allah, hatinya tatmainul qulub. Hatinya selalu tenang, tentrem, ayem. Tidak ada iman selain Gusti Allah. Jadi kalau untuk ngecek nanti ibu masuk surga atau enggak, di ayena geus aya bocorana, lamun hatina geus bisa tentrem, bisa ayem, bisa sadar Allah, tidak ada iman selain Allah, maka dipastikan kita masuk rahmatnya Gusti Allah. Itu Bu. Sudahkah ibu-ibu mengalami kiamat? Bu, Mas boro-boro kiamat mati kencan. Makanya hakikat mati adalah mematikan keakuan di diri, mematikan hawa nafsu, baru engkau mengalami alam kiamat, yaitu hancur leburnya iman di dalam hati selain Gusti Allah, sehingga imanmu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bu, berarti dirimu PR-nya adalah mematikan segala kepentingan hawa nafsu. Keakuan dirinya kudu dihapus, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah dua tadi nggih. Tauhidul af'al, yang kedua tauhidul sifat, yang ketiga adalah tauhidul zat. Tolong di tauhid zat ini hatimu sudah mutlak. Jika beriman semua af'ali Allah, semua sifat Allah, berarti zat apapun yang zahir, yang batin, itu datangnya dari zatnya Gusti Allah. Situ Bu. Bisa dipahami nggih? Paham nggak Bu? Mas, saya nggak paham Mas Vicky ngomong apa. Ti bermulat ti ayena orang tenyandal-nyandal acan esok geus poho deui. Bu,
panjenengan sudah cinta, sudah resep datang majelis ilmu, itu sudah alhamdulillah. Jenengan sudah cinta ilmu aja, meskipun mudeng prakteknya ora jelas ya. Hatimu sudah senang ke majelis ilmu, mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat, mendengarkan bimbingan Allah, sudah senang aja, itu sudah masuk rahmat Gusti Allah. Hatimu akan ditenangkan oleh Gusti Allah. Meskipun prakteknya mbuh kadang lali dongling ya, kadang dong kadang eling, dan ras kadang dan kadang waras. Gitu nggih Bu nggih. Ora masalah. Sing penting daek diuk, daek selonjoran, mudeng ra mudeng Mas Vicky ngomong apa, sing penting geus resep ngaji ilmu. Karena apa Bu? Enggak semua didatangkan Allah ke dalam majelis ilmu. Ini ada berapa RT? Gerombol Batu Karut ada berapa RT? Hah? Ada 2. Ada 2 RT? Ada berapa ibu-ibu? Ada berapa ibu-ibu? Banyak Pak. Delapan puluh ayat. 90 ayat. Nggak 100 wae. 100 ibu-ibu ayeuna yang datang seberapa sok dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Dua berapa? 25 tuh. Berarti 1/4. Tadinya datang 50 ibu-ibu, sekarang cuma 25 sesuai prediksi. Pasti tidak akan ada yang kuat berada di dalam bahtera tauhid. Karena apa? Yang bisa kuat di dalam bertahan di bahtera tauhid adalah orang-orang yang dipilih oleh Gusti Allah. Makanya prinsipnya ngaji terus sampai mati. Nek urung mati ojo berhenti ngaji. Loh, betul Bu, meskipun sudah indeng-indeng, asalkan masih daik ke masjid ya, masih bisa lempang ya. Meskipun nyeri tuut, tolong tetaplah ngaji. Karena apa? Dirimu sedang dicintai oleh Gusti Allah. Dari 100, 1/4 yang dicintai Allah, guys, alhamdulillah. Meskipun ayeuna tinggal sebraha ya, alhamdulillah. Wah, repot melu pengajiannya Mas Vicky. Banyak yang repot Pak sekarang Pak. Repotnya apa? Ada yang mau wacana. Oh iya, ada yang mau wacana. Gak apa-apa. Besok siapa tahu pas longgar bisa datang kembali. Pun tadi Bu, tolong saya pesen di dalam apapun, tolong temui Allah melalui zat, sifat, asma, af'al. Zat menyatakan semua ini Allah. Semua ini hidupnya Gusti Allah. Yang kedua sifat apapun, nemuin Pak RW-nya, Pak RT-nya, Pak Kadesnya yang kira-kira dia orang yang baik. Tolong hatimu kudu iman, baiknya Pak RT, Pak Kades itu sing datangkan sifate Gusti Allah. Kok delalah batur nak buka BLT untuk kepilih ku Pak Kades, ya kudu sadar sing geraken Gusti Allah. Kalau hatimu tidak beriman kepada Allah, nuduh
bahwa sing nentukeun rezeki, sing nentukeun nerima bantuan itu Pak RT, Pak Kades, Pak Kadus, Bu Kadus. Hatimu hanya berhenti di situ, tidak sadar sing gerakkan Allah, tak jamin hatimu kebanyakan protes. Betul-betul? Karena hatimu buta terhadap Allah, hatimu beriman kepada makhluk. Paham nggih? Ada yang nggak terima BLT? Ada yang nggak terima? Harusnya saya. Kini eta motorna alus, imahna krami. Urang siga kieu teu menang BLT. Ini pasti gara-gara Pak RT dan Bu RT nyalahkeun, akhirnya mual sesapaan sampai selawasna karena dendam kepada Pak RT dan Bu RT. Akhirnya nyalahkeun, padahal Bu, terlepas apapun itu, sing gerakkeun Pak RT Bu RT, sing gerakkeun Bu Kadus, sing gerakkeun Pak Kades, siapa kalau bukan Gusti Allah? Bisa dipraktekkan nggih? Nggih, bisa nggih? Zat, sifat, asma berarti semua nama ini, apapun nama apapun itu merupakan nama rahasianya Gusti Allah. Yang ketiga adalah af'al, perbuatan. Semua apapun yang terjadi pergerakan alam semesta termasuk pergerakannya batin, di situ adalah af'al, penggaweane Gusti Allah. Pun 4 itu nggih. Zat apa tadi? Zat berarti wujud, sifat berarti ya sifat, asma ya nama, af'al perbuatan. Pun diapalke nggih Bu nggih? Diapalke, dipraktekkan. Sebelum kami tutup, barangkali ada pertanyaan monggo. Bisi ada. Mas saya nggak mudeng, Mas Vicky ngomong apa? Tanya aja. Mas saya nggak terima, sampaikan aja. Mas saya mau nanya ini gitu. Apa tanya? Pun nggak ada nggih? Cukup nggih? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesadaran oleh Allah, diberikan nikmat lahir dan batin, keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, leluhur kita, dan juga daerah kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.